memang selalu setia berbagi ilmunya dengan kita. Jadi setiap pekan itu pasti ada hal-hal baru yang bisa kita ambil ya dari ilmunya beliau ini, dan kita bisa aplikasikan dalam kegiatan atau aktivitas marketing kita, ataupun mungkin Anda yang suka sekali bermain atau mengikuti perkembangan digital yang saat ini perkembangannya begitu luar biasa. Nah, silakan apapun tujuan Anda untuk menggunakan digitalisasi itu loh ya. Intinya ini kelihatan kalau belum sarapan gitu ya kan. Ya intinya kita kalau mau dibilang nggak gaptek ya harus dong mengikuti perkembangan digital di era yang saat ini. Kalau disebutin di era marketing 4.0 atau 4.0 sahabat. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup ya, bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Apa kabar? Ya? Alhamdulillah, saya sehat. Baik. Baik juga ya. Di Jakarta apa kabarnya? Sudah hilang hujannya? Ya kemarin-kemarin itu hujan-hujan dikit-dikit aja. Sejuk lah pagi ini. Sejuk aja ya. Nah ya itu hujannya hanya menyapa di awal November ternyata ya. Iya lumayan ya Mbak Tika ya. Lumayan dah sedikit merasakan sejuk dan dingin gitu ya. Dikit gitu ya. Iya. Baik. Nah Pak Idam, ini karena kemarin saya juga mau mengucapkan terima kasih dulu karena kemarin juga sudah kita terima produk dari UMKM Sidoarjo untuk keripik browniesnya. Wah, nanti saya kirim video testimoninya ya. Sebelum sempat kirim saya. Enak sekali tapi. Gimana? Advokasi loh, advokasi. Advokasi itu ya. Advokasi di marketing 4.0 ada kan? Advokasi. Oh, yap, benar banget. Iya. Nah, ini ternyata sudah bagian keempat ya Pak Idam kalau kita ngomongin keempat. Digital branding di era marketing 4.0 atau 4.0 ya. Nah, berarti ada ilmu apa lagi yang akan kita sharing pagi ini Pak Idam? Wah, ilmunya nambah terus nih, Mbak Tika. Ya. Karena kan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, dan tuntutan dari customer yang demand-nya tinggi sekali, dan customer semakin cerewet mungkin, semakin pilih-pilih gitu ya, semakin pilih-pilih. Kalau nggak suka di Instagram, lari ke Facebook, nggak suka di Facebook, lari ke YouTube. Nah ini seru nih, perihal medsos saya cerita sedikit. Jadi ada teman saya dan mungkin calon pelanggan, jadi beliau itu punya kursus memasak gitu ya. Memasak dan cukup populer di Instagram, bahkan dapat penghargaan dari menteri, saya nggak sebutin ya namanya siapa. Tapi sekarang turun omsetnya dari Instagram. Lucu ya. Kok bisa gitu ya? Nah karena kan medsos itu cenderung jenuh ya. Cenderung jenuh. Perhatikan deh, banyak medsos yang bertumbangan. Seperti apa? Pet kan udah tutup. Ya, Pet itu sekarang sudah ini ya ditinggalkan ya. Sudah tutup malahan. Google Plus malah menyatakan tutup ya. Google Plus. Karena ya sepi-sepi aja, padahal yang punya Google loh. Lumayan besar loh. Iya. Terus apalagi Friendster udah lama almarhum. Oh ya, almarhum sudah lama. Kalau Friendster zaman-zaman saya SMP deh kayaknya. MySpace, kalau ingat MySpace itu mengenai musik itu udah lama banget. MySpace. Pokoknya banyak deh medsos yang bertumbangan karena persaingan begitu ketat ya. Nah pagi ini saya akan topiknya digital branding pada era marketing 4.0 bagian keempat, Mbak Tika. Keempat ya. Sudah keempat loh ini. Aduh, ilmunya banyak banget ya. Pastinya kita sebagai pebisnis atau calon pebisnis harus terus melek digital, ya. Bahkan bisa mampu digital atau digital literacy. Saya pernah sampaikan di awal sekali. Kalau mau memulai digital bisnis, tentunya kita harus melek dulu, minimal melek. Setelah itu mampu. Setelah mampu, pastinya kita bisa berbisnis dengan baik, tepat dan benar.
Nah, ini perihal bagian keempat, dulu saya pernah sampaikan sampai bagian keenam, yaitu sales funneling. Ini persis sama dengan sales funneling. Sales funneling biasanya dipakai pada era dulu, sekarang tuh cenderung orang menggunakan kata-kata branding karena lebih manusiawi, karena branding itu harus as a human gitu ya. Sekarang zamannya pendekatan ke manusia, personalization, dan itu lebih disukai orang-orang zaman sekarang. Nah, saya jabarkan sedikit sales funneling zaman dulu itu. Ada modelnya namanya modelnya AIDA. AIDA. Ini attention. Di awal kita kasih atensi dulu ke calon pelanggan, terus I-nya interest, D-nya desire, yang satunya lagi action, terus beralih ke sales funneling yang lain. Modern sales funnel persis sama. Ada paling atas awareness, tadi attention sama dengan awareness. Di bawah awareness ada interest. Terus setelah interest didorong ke bawah decision, artinya mutusin setelah mereka tertarik, interest, decision, pastinya action. Nah, kali ini saya akan jabarkan, ini sudah bagian keempat, yaitu digital branding, persis sama dengan funneling. Sales funnel tadi dari tradisional sampai ke modern sales funnel. Nah, ini namanya 5A, ini versinya Bapak Hermawan Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia bahkan dunia. Jadi di awal ada aware, sama juga aware-nya paling penting berarti Kak, penting banget, karena pintu utama ya, gateway pertama gitu. Kalau kita nggak bisa kasih awareness, gimana? Ya orang nggak tahu gitu ya. Berarti Kak sebagai MC, ya kasih awareness, yang nggak tahu berarti Kak sebagai apa, MC ataukah hanya penyiar radio. Jadi berarti harus stand out from the crowd gitu ya. Stand out from the crowd berbeda dengan yang lain. Kasih aware, setelah itu ada orang appeal gitu ya. A-nya kedua appeal, terus as orang tanya-tanya kalau suka gitu ya. Kalau suka, setelah itu act itu bertindak, artinya beli, dan terakhir advocate. Nah, advocate terakhir nih seperti Batika dapat keripik brownies, atau dulu ada apa ya, keripik tripang ya. Keripik tripang ya. Batika kasih testimoni, posting ke Instagram, di foto, di mention, itu salah satu advocate. Iya. Nah, ini menarik nih kalau mengenai brand, pasti berhubungan dengan curiosity gitu ya. Jadi kalau kita bisa hasilkan curiosity dan ciptakan anxiety and desire. Nah, anxiety ini kata-kata yang menarik. Anxiety itu cemas gitu ya, cemas, anxiety, desire itu impian. Orang akan wow Mbak. Orang akan curious gitu ya, bertanya-tanya, ini apa sih barangnya, apa sih produknya, dan akhirnya orang akan endorse. Ujung-ujungnya tadi ya, Mbak Tika akan endorse karena Mbak Tika ngeliat barang itu wow gitu ya. Wow. Nah, ini banyak dilakukan di grup saya Kompas Nusantara, baik melalui foto bersama maupun melalui mention. Saya ketemu dengan petinggi-petinggi. Kemarin saya ketemu dengan Pak Irjen Polisi Boy Raffi Amar, tahu ya? Oh iya. Ya. Sekarang beliau di Lemdiklat ya. Di grup saya ada Kak Seto. Itu luar biasa loh Kak Seto, advokasi ya. Iya. Taruh aja foto beliau, kira terkenalnya minta ampun gitu ya. Sudah membantu sekali ya. Gimana Pak? Tokoh, dan sekali lagi kita bisa hasilkan curiosity. Curiosity itu orang curious ya, apa sih gitu ya, sehingga orang bisa anxiety tadi ya, anxiety and desire akan wow, orang akan endorse. Nah, anxiety dan desire seperti ini persis sama dengan teknik hipnosis Mbak, hipnoterapi. Gitu ya, hipnoterapi di mana kita dibuatkan sugesti, bila Anda tidak lakukan maka Anda akan menderita gitu. Itu dari hipnosis kan, pain gitu ya. Atau bila Anda tidak lakukan segera, Anda tidak akan dapatkan gain, atau misalnya kegembiraan yang luar biasa. Hipnotis, bukan hipnotis ya, kalau hipnotis agak buruk, hipnosis. Jadi terapi namanya hipnoterapi, tapi keilmuannya hipnosis, bukan hipnotis. Hipnotis itu orangnya. Jadi bagaimana kita bisa supaya menderita banget gitu ya, dan gembira banget gitu. Ini pasti sama dengan anxiety and desire gitu. Jadi menjual kecemasan orang lain, kita menaruhkan kecemasan berikut impian. Nah, pria advokasi ini ada organik,
artinya dibiarin aja gitu ya. Dan ada juga amplified diperkuat, artinya orang akan terdorong melakukan advokasi ketika kita menyediakan media untuk advokasi. Kalau di medsos kan sudah built-in ya, sudah tertanam, sudah embed, ada tombol like, ada tombol komen, terus ada share bahkan ya, bisa ada fasilitas mention atau reshare atau hashtag distribution. Nah, setelah tercipta anxiety and desire, nah kita akan konten gitu ya. Konten. Konten isinya gitu ya. Isi itu bisa bermacam-macam, bisa narasi dalam bentuk teks, bisa video, bisa audio, infografis, bla 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 bla. Nah, konteks ini enggak ngaruh, Mbak. Ini ada konten dan konteks ya. Beda ya. Konteks sebenarnya enggak ngaruh. Konteks itu seperti misalnya gini, tempat yang bagus sesuai dengan tema cerita gitu ya. Konteksnya di mana? Misalnya Mbak Tika pemaparan di Paris gitu ya. Konteksnya di Paris kan? Atau di mana? Di Singapura. Jadi lebih ke lokasi gitu ya kalau konteksnya. Ini agak mahal ya kalau konteksnya agak mahal. Jadi nggak perlu gitu. Yang penting Mbak Tika kontennya bagus walaupun cuma di Sidoarjo gitu. Nggak masalah, kita nggak perlu ngeluarin budget yang banyak. Yang penting konten kita bagus. Bagaimana kita bisa menciptakan anxiety and desire orang gitu ya. Akhirnya orang bisa curious. Nah ini kan seperti film apa ya. Nah tapi ada juga konteks yang berpengaruh seperti film Star Wars gitu ya. Karena ada inovasi dan teknologi yang canggih. Dan teknologi ini dengan konten yang penuh inovasi artinya. Nah film Joker yang saya utarakan minggu kemarin ya. Joker itu nggak ada konteksnya, nggak ada tempat yang bagus yang relevan dengan tema kita, tapi kontennya itu loh. Kontennya ciptakan anxiety and desire gitu ya. Film ini laris manis, bahkan banyak dibicarakan melalui medsos gitu ya, dengan meme-memenya bermacam-macam gitu ya, karena ada anxiety and desire. Jangan-jangan kita seperti itu gitu ya, seperti Joker gitu ya, cemas gitu ya, makanya ditonton orang gitu. Bahkan sampai sekarang terkenal Joker ya. Sekarang Dilan, jadi gitu ya. Dilan udah tergeser ya sama Joker. Dilan tuh mimpi seorang misalnya milenial yang nggak pernah ngerasain. Maksudnya dalam tanda kutip pacaran seperti zaman dulu, ternyata begitu loh, itu mimpi ya, padahal sekarang susah banget seperti itu kan. Dan kalau film Joker itu anxiety, kecemasan, jangan-jangan itu terjadi pada diri kita, ya insya Allah enggak gitu ya, itu nggak bagus banget loh. Dan jadi konten adalah solusi untuk anxiety and desire pada zaman now ini. Nah contohnya lagi ada nih Mickey Mouse ini udah kalau tidak salah diciptakan tahun 1928, udah lama ya. Sampai sekarang masih bertahan loh. Kenapa Mbak? Karena dikasih teknologi yang terus-menerus mahal-mahal sehingga orang curious gitu ya. Ini Walt Disney ya kaya lah ya, kaya raya. Nah, tadi ada aware, appeal, ask, act, advocate. Jadi bagaimana bisa appeal? Tentunya dengan attraction. Bagaimana bisa ask? Tentunya kita harus ciptakan curiosity, bagaimana orang bisa act. Tentunya kita harus ciptakan komitmen, bagaimana bisa orang advocate. Kita harus ciptakan affinity. Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Nah, tipe konten tadi ya, banyak kali ada tips, ada breaking news, ada jokes. Nah, jokes itu seperti meme-nya Joker itu, jokes itu termasuk konten, Mbak. Terus ada industry research, ada polls, ada interview, ada kontes, case studies, Q&A session, event post, bahkan tweet juga, konten live tweets, tutorials. Nah, tutorials biasa di YouTube, how to cook, how to drive, bla bla bla. Terus ada top list, infografis. Nah, ini menarik di infografis nih. Oke, baik. Jadi ini masih ada beberapa hal atau poin yang nanti kita akan jabarkan lebih detailnya lagi begitu Pak Idam ya. Betul, ya. Baik. Nah Pak Idam, kita jeda dulu sebentar begitu ya untuk beberapa sponsor acara. Tapi sebelumnya Pak Idam, pagi ini nanti kita juga akan ada kuis ya untuk sahabat Sidoarjo. Betul. Jadi tetap ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan tema kita pagi ini ya. Tapi nanti kita akan share ya Pak Idam. Ada hadiah dong.
Baik, jadi karena ada hadiah, ada kuis juga, sahabat Sidoarjo, saya undang Anda tentunya untuk tetap setia di program kita pagi ini di Digital Business Series ya, karena nanti ini hadiahnya luar biasa. Pasti Anda penasaran gitu kan, kayak apa kalau saya sendiri sudah merasakan hadiahnya begitu ya Pak Idam. Luar biasa sekali. Baik, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasan kita sahabat Sidoarjo. Silakan saya undang Anda juga yang pagi ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0318961514 atau bisa Anda sampaikan juga pertanyaan lewat WhatsApp ya di 082141130009. Nah, karena pagi ini Pak Idam ternyata dari pagi sudah banyak sekali yang bergabung dengan kita ini sepertinya ya. Ada siapa sajakah di sini? Banyak sekali, saya ingin sapa dulu Bu Agusri Astuti, terima kasih. Semangat pagi Pak Idam, begitu ya katanya, menyapa juga. Ada dari Anggun Swastika. Nah ini Bapak atau Ibu ya. Iya, selamat pagi, terima kasih sudah di setia di channel YouTube-nya Suara Sidoarjo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ada Ibu Nining Sani, ada Bapak Fahru Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyapa juga. Ibu Ummu Hifna saat ini yang juga sudah setia di channel YouTube-nya Suara Sidoarjo. Saya ingin sapa juga ada Ibu Puji Setiawati. Waalaikumsalam Bu Puji. Dan sahabat Sidoarjo lainnya tetap di channel YouTube-nya Suara Sidoarjo ya. Radio Suara Sidoarjo Live Now. Atau mungkin Anda yang saat ini sedang menyimak melalui siaran langsung di Facebook, Twitter ataupun Instagram, atau di streaming di www.suarasidoarjo.net. Nanti kita akan lanjut lagi untuk berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari di YouTube channel Suara Sidoarjo, Instagram, Twitter, Facebook, ataupun Anda yang saat ini sedang mendengarkan juga melalui streaming. Kita masih di program Digital Business Series ya. Saya Tika Amsar masih bersama Anda, dan juga kita masih bersama juga dengan Bapak Muhammad Idam Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup ya. Kita akan lanjutkan ya untuk membahas tentang digital branding pada era marketing 4.0 atau 4.0. Ini sudah di bagian keempat ya. Mudah-mudahan Anda sudah mengikuti dari bagian pertamanya begitu ya, agar bisa juga nantinya bisa Anda aplikasikan secara langsung di bisnis Anda. Ya Pak Idam. Iya, Iya, baik. Pak Idam, ini ternyata di YouTube channelnya Suara Sidoarjo sudah, ya? Waduh, rame sekali ya. Pada melek digital ya. Nah, itu dia, penasaran, dan ini memang sepertinya sudah menjadi tuntutan gitu kita ya Pak Idam ya. Betul. Orang era digital ya. Iya. Bahkan menurut survei di Hootsuite, surveinya itu waktu itu di awal tahun ini bahwa kita menduduki peringkat 5 untuk kita 8 jam per hari loh Mbak Tika. Untuk hanya di depan HP gitu ya, 8 jam per hari. Bayangin ya. Itu, iya. Saking meleknya ya, saking meleknya. Bahkan ini ada ya, ada juga dari yang ngomong ini orang Instagram. Kita itu nomor 1 untuk yang posting story. Keren ya. Maksudnya ini orang-orang Indonesia gitu? Orang Indonesia. Oke. Terbanyak loh. Dibanding ya? Di New York, dibanding di London, posting story paling banyak, paling suka Indonesia ya, posting story yang ini ya, story di Instagram ada story kan, story yang hilang selama 1 hari itu ya, atau di story di Facebook, bahkan di WA juga ada, di WA juga hilang 1 hari persis sama gitu, karena satu perusahaan juga sih. Menarik ya. Pak Idam, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan yang masuk dan sepertinya ini kayaknya memang hampir mirip dengan apa yang barusan kita bahas sih. Ada Pak Edi di Cemengkalang. Selamat pagi Pak Edi, terima kasih sudah bergabung di Suara Sidoarjo. Ini menanyakan bagaimana sih Pak untuk mempercepat menyesuaikan perkembangan dunia digital marketing, karena saya ini termasuk orang yang agak lambat kalau tentang digital. Iya, gimana Pak Idam, silakan. Kalau boleh tahu umur berapa ya agak lambat? Nah, itu dia. Anggaplah ini ya, anggaplah 20 tahun ke atas saya. Mungkin juga senior mungkin ya. Iya. Ada juga loh yang 20 tahun yang gaptek juga ada loh 20 tahun. Kan istilahnya norak banget ya, umur 20 tahun kok gaptek gitu ya. Nah ini dia lambatnya yang seperti apa juga gitu Pak Idam ya. Tapi menurut Pak Idam gimana sih, memang apa ya, apakah semakin sulit begitu untuk mengikuti perkembangan dunia digital sekarang? Sebenarnya tidak sulit. Sebenarnya banyak sekali media-media yang buat kita belajar gitu ya. Contohnya di YouTube
Banyak cara untuk memasak, cara untuk bermain golf, bahkan cara nyupir gitu ya. Banyak sekali yang enak lah ya. Mungkin tadi Pak Edi ya. Iya, Pak Pak Edi. Edi mungkin males baca artikel mungkin ya. Baca artikel pastinya video orang lebih enak karena sekarang zamannya video viewing. Video itu laku banget, apalagi video singkat yang curiosity-nya ada, orang pasti menarik, pasti jualannya langsung jos gitu. Kalau videonya kita bisa munculkan anxiety dan desire. Nah, cara belajar bagaimana? Ya coba aja mulai gitu ya. Caranya harus mulai. Mulainya ya install Instagram. Mungkin pasti punya Facebook ya, atau jangan-jangan nggak punya medsos sama sekali begitu. Saya pikir kalau udah punya medsos udah melek ya. Awalnya melek dulu. Pastinya coba-coba untuk posting aja storytelling mengenai cerita kita. Pasti kita mikir-mikir ya, mau posting apa sih gitu ya. Saya pusing nih, mikir apa, yang mau saya pusing, posting aja mengenai kita makan apa hari ini gitu ya, agak lebay-lebay dikit gitu ya. Itu pasti di Facebook gitu ya, atau di Instagram. Jangan di LinkedIn, beda. LinkedIn itu para profesional pekerja, ngamuk nanti. Facebook bedanya Facebook tuh mengenai keluarga gitu ya. Dan itu sudah pasti melek digital karena udah paham cara posting, udah paham untuk komen. Ya selanjutnya ikuti aja siaran radio Suara Sidoarjo. Gitu Pak Edi. Oke. Digital gitu ya. Begitu ya, Pak Edi di Cemengkalang. Oke, terima kasih Pak Edi. Baik, ya silakan Pak Idam. Ini kita kembali ke tema kita nih ya. Tadi terakhir macam-macam ini ya, macam-macam post. Dari tips sampai ada komik strip juga termasuk, bahkan fotos, quotes juga masuk, infografis yang menarik itu, tapi agak sulit kita buatnya. Tapi tidak perlu khawatir, ada medianya, kita bisa install cara pakai Canva. Saya biasa pakai canva.com. Canva.com, oke. Itu bagus banget. Itu step by step. Orang suka banget Mbak Tika, step by step. Orang tuh suka dengan step by step. Orang suka dengan nomor 1 apa 2 apa berurutan gitu ya. Orang suka dengan judul yang misalnya 10 nenek tercantik di dunia, suka banget tuh. Penasaran kan? Iya, yang aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh Mbak, judulnya buat yang aneh supaya orang curious, tapi pakai angka Mbak. Pakai angka gitu, 10 gitu. Atau 9. Saya sering buat artikel tuh pakai angka biar orang menarik. Berapa sih kok 9? Kok 9 sih nggak 10 gitu kan, orang nanya kan. 7 cara untuk supaya menang di Google gitu ya. Nah, pakai angka-angka supaya orang curious gitu ya. Dan pastinya tadi saya bicarakan dari kontennya apa aja, banyak banget kontennya, dari tips sampai tutorial bla bla bla. Nah, ini setelah kita tahu kontennya apa yang mau di-post, kita harus juga consider beberapa faktor ini Mbak. Ada matching, post itu harus matching, terus ada momen, ada monopoli, ada multi screen dan mindset. Dan konten itu bagus kalau matching momennya. Kalau matching itu menunjukkan karakter brand kita. Makanya film Dilan tadi timingnya tepat gitu ya. Ini masalah momen pada saat menyambut Valentine kalau tidak salah ya. Itu di awal bulan kalau nggak salah, yang Dilan 1990. Dan tuh bulan Februarinya Valentine gitu ya, kira-kira Valentine. Jadi nggak perlu tiap hari kita buat konten, yang penting timing tepat Mbak, gitu. Minimal sehari sekali lah, nggak perlu sehari berapa kali, yang penting timing tepat. Misalnya Instagram itu kira-kira kapan yang rame gitu ya, di Facebook kapan. Pastinya kita harus tes dulu kapan, jam berapa kira-kira rame. Misalnya kita buat konten tiap Selasa. Nah ini menarik nih, ada blog strategimanajemen.net. Pernah dengar nggak Mbak Tika? Strategimanajemen.net. Ini juara blogging loh. Jadi ini milik Bapak Yodi Antariksa, seorang strategi manajemen. Jadi beliau itu create konten tiap Selasa Mbak. Rutin. Cukup seminggu sekali, tapi kontennya panjang banget. Jadi nggak perlu setiap hari kan, yang penting tiap Selasa, tapi kontennya menarik, buat orang curious. Beliau ciptakan anxiety dan desire perihal strategi manajemen, dan pastinya orang akan nunggu-nunggu loh tiap Selasa, benar ya? Seperti pagi ini Mbak, gitu ya. Orang nunggu-nunggu kan siaran radio jam 7 pagi. Karena sudah ini ya, sudah ikon banget. Gitu ya. Kira-kira
saya nyampein apa lagi nih yang menarik gitu Mbak ya. Kira-kira Mbak Tika nih cara penyampaiannya seperti apa gitu ya. Mbak Tika kan announcer yang populer gitu ya. Amin, amin. Amin. Didoakan pagi-pagi. Dan kita harus doakan orang ya supaya bahkan kita harus kalau berdoa itu harus jangan satu orang, doakan seluruh umat manusia gitu. Oke. Nah sisanya kan kita dapat balik tuh. Sisanya ya seluruh manusia minus Mbak Tika. Kan banyak kan. Oke. Itu cara doa yang baik itu kata seorang ini ya cukup terkenal pemapar gitu. Jadi ahli dalam apa namanya emotional question. Bahkan spiritual question kan paling tinggi spiritual question ya. Iya. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. Beliau tuh ahlinya. Nah tadi blog strategi manajemen.net. Jadi orang menanti-nanti tiap Selasa, menarik kan? Nah pastinya kontennya harus stand out from the crowd sesuai dengan skill kita, kapasitas kita. Jadi orang akan tahu oh branding kita di sana. Mbak Tika brandingnya sebagai MC dan sebagai announcer gitu ya. Jangan sampai Mbak Tika sebagai announcer, sebagai MC, terus yang berlawanan misalnya apa? Sebagai apa ya misalnya pembicara boleh juga gitu ya. Yang penting yang berkaitan, yang related. Nah itu jadi modal personal brandingnya Mbak Tika. Walaupun kita bisa juga punya skill yang banyak, tapi kita harus tonjolkan satu aja gitu. Supaya kita menang gitu ya. Jangan brandnya, jangan skillnya banyak gitu ya. Ya kita pusing juga sih. Pusing lainin orang gitu ya. Pak Idam, ini boleh kita sapa dulu sahabat Sidoarjo yang sudah saya terima untuk pertanyaannya. Ini ada Pak Fajar di Gedangan ya. Pak Fajar pagi ini ingin sharing dengan Pak Idam. Pak, apakah cukup aman untuk menyimpan data-data yang kita kirim ke halaman postingan pribadi kita di medsos seperti Facebook begitu? Karena seringkali saya simpan foto-foto progres kerja saya secara terbatas sebagai pengingat saya di lain waktu begitu. Oke. Gimana ini Pak Idam? Oke. Selain sebagai pengingat waktu juga branding juga saya pikir ya. Supaya orang tahu ya, tadi Pak Fajar itu bahwa Pak Fajar misalnya sebagai pembicara keuangan, orang tahu gitu ya. Ini masalah aman atau tidak aman, pasti dulu Facebook pernah diprotes ya, karena datanya bocor gitu, dipakai oleh pihak lain. Nah sekarang pastinya setiap medsos berlomba-lomba untuk secure, berlomba-lomba untuk mengamankan data pelanggannya supaya nanti tidak seperti pet, tidak seperti Friendster, tumbang ya. Pastinya begitu, mereka kan perusahaan besar. Saya pikir aman. Masalah aman ini Pak Fajar mungkin masalah aman apakah fotonya itu mungkin tidak di-share ke orang lain. Kalau di-share bagus dong. Branding kita kan semakin bagus kalau di-share, di-like, di-komen. Itu istilahnya advokasi. Orang kasih endorsement ke kita. Itu beruntung banget ya. Itu makanya media digital tuh bagus banget karena exposure-nya begitu luas, orang tinggal klik aja menyebar kemana-mana. Nah masalah aman yang lain mungkin amannya saya nggak paham juga nih, amannya aman apa ya? Amannya pasti kalau aman dari tingkat pertama, dulu saya pernah jelaskan di digital literacy Mbak ya. Jadi kita harus secure our identity gitu ya. Kita harus amankan dulu diri kita. Bagaimana caranya? Kita harus buat password yang serumit mungkin, namanya strong password. Jadi campuran antara huruf besar, huruf kecil, ada underscore, ada special karakter, minimal 6 karakter minimal. Sepanjang mungkin bagus. Artinya kan hacker butuh waktu untuk menghack gitu ya. Hacker kan pakai mesin juga. Jangan pakai password 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gampang dong. Atau nama sendiri mungkin ya, nama username-nya Idam, password Idam juga, ya bahaya. Itu di dalam database, database-nya hacker nomor 1 itu yang mau di-scanning. Karena di-scanning dulu kan. Scanning pertama 1, 2, 3, 4, 5 langsung kita langsung kena hack. Nah itu pertama masalah security, keamanan. Dan jangan lupa juga di Facebook itu ada namanya settingan untuk security Mbak. Kita harus amankan, jadi kita harus melek digital juga ya. Jadi saya sarankan untuk pendengar suara Sidoarjo, kalau kita mau setting medsos atau media digital lainnya, kita harus baca dulu about-nya Mbak. Kita harus baca dulu help-nya. Penting loh itu. Kita harus baca FAQ,
frequently asked question, gitu ya, supaya kita tahu bagian-bagian mana aja yang kira-kira kita miss, gitu ya. Jangan-jangan Pak Fajar lupa untuk setting bahwa kan ada Facebook tuh ada setting nih ya, bisa dilihat ke semua orang gitu ya, atau hanya bisa dilihat teman aja. Nah itu masalah security ya. Oke, tadi masalah security di bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu bagian awal, kita secure dulu. Kedua, ketika kita sudah masuk ke media digital, kita harus paham, kita harus lihat dulu, harus kulik-kulik juga bagian setting. Kira-kira begitu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, begitu ya Pak Fajar, mudah-mudahan ini bisa membantu begitu ya untuk amin. Proses Pak Fajar ini ya, supaya untuk menyimpan data-data gitu ya, lebih aman ya. Lebih yakin gitu ya. Nah, ini memang sudah tepat apa yang dilakukan. Baik, saya boleh geser lagi ke pertanyaan Pak Idam. Oh boleh. Ada Bu Endang di Suko. Pak Ida mau tanya nih, saya ini kan punya bisnis makanan ringan. Strategi apa yang cocok agar bisnis saya bisa jalan untuk pemasaran online? Ini yang paling tepat menggunakan apa? Nah, karena memang mungkin banyak ya pilihannya. Ada Facebook, Twitter, Instagram. Bingung jadinya. Itu seperti apa begitu? Bu Endang di Suko. Silakan Pak Idam. Nah, Bu Endang, tadi kan saya sudah bicarakan ya Mbak Tika, yang perihal ada salah satu teman saya bahwa penjualannya turun, padahal sudah dapat penghargaan dari Menteri melalui salah satu event di Jakarta. Penghargaannya mengenai content creator terbaik loh, keren kan? Keren banget loh sebetulnya itu ya. Tapi videonya udah bagus. Foto-foto udah bagus, tapi penjualan turun. Mengapa demikian? Karena medsos itu nggak seluas Google. Ya, yang follow aja kan, gitu kan? Iya. Yang Facebook ya teman kita aja. Kalau di LinkedIn ya networknya aja. Nah, pastinya Bu Endang, kita bisa gunakan semua medsos, tapi kita harus fokus di medsos. Bisa di Instagram atau Facebook dan jangan lupa tambahkan juga, karena sekarang zamannya local business optimization dan personalization, tambahkan juga kemampuan kita untuk membuat artikel Mbak, ya, yang saya bicarakan sekarang ya, konten ya. Artinya kita buat storytelling dalam web, karena web itu bertahan lama, bisa bertahun-tahun, beda dengan sosmed yang bisa tumbang gitu ya. Bahkan hilang loh kontennya. Konten saya hilang loh Mbak, ada salah satu MySpace atau apa, saya lupa. Saya udah posting rajin tiap hari, tumbang. Akhirnya hilang kan? Nanti hilang dong. Hilang. Kalau web enggak, karena web yang kontrol kita. Karena kita bayar per tahun. Kita bisa bayar per bulan. Nah, jadi gitu saran saya Bu Endang. Jadi bisa ditambah juga dengan buat web. Web itu kan toko kita. Kalau sosmed boleh dibilang toko orang gitu kan. Facebook toko orang, kita hanya numpang, gratis. Kalau mau berbayar silakan gunakan iklan. Tapi iklan cukup mahal sekarang. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang iklan semua, akhirnya jadi mahal. Naik sudah ya harganya ya gitu ya. UMKM kesian juga gitu ya. Benar. Ya itu solusinya dengan lokal bisnis. Artinya kita sasar dulu, seperti Mbak Tika sasar dulu MC di Sidoarjo. Buat Mbak Tika stand up from the crowd di Sidoarjo. Nanti ada advokasi, ada endorse buat Mbak Tika ini Sidoarjo yang kamu orang Surabaya misalnya. Bagus loh. Akhirnya di share lagi ke seluruh Indonesia. Semakin bagus kan. Jadi kita nggak boleh capek untuk buat seluruh Indonesia. Jadi cukup lokal bisnis dulu dengan personalisasi kita, dan insya Allah orang akan endorse atau lakukan advokasi. Gitu. Oh ya, kuisnya apa ya? Pertanyaan kuisnya. Saya ini dulu ya. Saya selesaiin dulu ya. Ini mengenai konten ya, kita harus matching tadi ya, Jadi ada matching, ada konten itu kita ada tahu kontennya apa yang mau di blast, mau di posting. Tentunya ketika kita posting, kita harus tahu dulu, pertama ada faktor-faktor namanya matching, kedua momen, ketiga monopoli, keempat multi screen, kelima mindset. Nah pertanyaannya, sebutkan faktor-faktor apa yang perlu kita pertimbangkan untuk meng-create konten setelah kita create. Sebutkan 2 aja, silakan jawab di Instagram saya. Nah, jangan lupa follow dulu Instagram saya @idhamasari, dan follow juga Instagram Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm atau .fm. Saya tunggu sampai
jam 9 pagi nanti, dan hadiahnya adalah produk UMKM dari Konus Peduli UMKM. Hadiahnya dapat diambil mulai besok. Ngambil ke kantornya ya, bukan ke rumah saya di Jakarta gitu. Oke. Baik. Ya, ini ya untuk pertanyaan kuisnya. Jadi tadi cukup disebutkan 3 aja begitu Pak Idam ya? Ya, dari 5 tadi ya. Dari 5 tadi dari ya. matching, common, monopoli, multi-screen, dan mindset. Sebutkan 3 aja. 3 aja, dan itu dijawab di akun Instagramnya Pak Idam di Ya, betul. @idam Ashari. Mention ke 3 teman juga begitu ya Pak? Iya, sorry mention juga, jangan lupa. Oke, mention juga ke 3 temannya, dan ditunggu. Ini biasanya terbatas ya waktunya ya Pak Idam ya? Terbatas, maaf. Cuman sampai jam 9 aja, 1 jam aja ya. Jadi mulai sekarang langsung saja dijawab. Segera kepoin Instagramnya Pak Idam ya. Oke, baik Pak Idam, saya izin untuk jeda dulu sebentar. Beberapa sponsor acara, sahabat Sidoarjo, saya masih buka kesempatan Anda untuk sharing juga dengan Pak Idam pagi ini. Anda bisa kirimkan pertanyaan juga lewat WhatsApp di 082141130009 atau bisa telepon di 0318961551. Kita tadi sudah banyak membahas tentang digital branding ya pada era marketing 4.0 atau 4.0 pada bagian keempat ini. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari ya. Pak Idam, nah ini tidak terasa kita sudah masuk di sesi akhir ya untuk dialog kita pagi ini. Iya, mungkin bisa sedikit review lagi Pak Idam dari apa yang sudah kita bahas bersama pagi ini. Ya, saya lanjutkan dulu ya, lanjutkan yang tadi ya, dari matching, moment, monopoli, multi-screen, dan mindset. Ini pertanyaan quiz, sebutkan 3 aja. Tadi sampai monopoli ya, monopoli. Oh, ini belum selesai ya tadi ya? Oke, sampai lupa saya. Karena banyak pertanyaan masuk dari pendengar saya, kita jadi lupa masih monopoli. Monopoli, kita tidak perlu monopoli semua medsos, walaupun kita bisa sebar ke semua medsos melalui blog. Kan ada share otomatis, itu kita bisa share otomatis. Kita tinggal buat satu artikel, kita bisa share otomatis menggunakan plugin. Kita bisa share ke Facebook fanpage, bukan Facebook timeline ya, Facebook pribadi tapi fanpage. Facebook melarang itu sekarang. Dulu boleh, karena algoritma medsos Mbak Etika ya, itu berubah terus Mbak, semakin galak gitu ya. Karena banyaknya banyaknya orang yang postingnya macam-macam. Itu juga menghindari fraud ya, kira-kira fraud atau hoax segala macam, yang menghindari akun-akun palsu gitu. Jadi kita tidak perlu sebar ke semua medsos, cukup satu aja yang mau kita fokuskan. Jadi sasar aja yang tertarget dengan teknik local business tadi, local business optimization atau local SEO. SEO itu singkatan dari search engine optimization, agar personalization kita dapat di-manage dengan baik. Seperti Mbak Tika, bisa di-manage dengan baik hanya Kota Sidoarjo tok dulu gitu ya, kira-kira. Dan yang keempat, multi-screen. Multi-screen artinya web responsive. Ada istilah web responsive di dunia programming, artinya bisa muat di HP yang kecil sekali, bisa muat di HP agak besar, bisa muat di tab, bisa dimuat di laptop gitu Mbak. Itu namanya web responsive. Web kita sesuai dengan orang punya HP gitu. Kan beda-beda kan, orang punya HP, ada yang kecil sekali, mohon maaf, ada yang jadul sekali misalnya gitu ya. Jadi bisa di berbagai tampilan layar. Bahkan sekarang Instagram terkenal dengan video vertikal ya. Vertikal ya, keren ya, video vertikal ya. Jadi kita harus video kita harus bisa muat di berbagai tampilan layar. Nah, terus mindset tadi ya, mindset. Jadi mindset itu kita educate people dan buat mereka interesting terhadap konten kita. Ini mindset terakhirnya tadi, ada matching, monopoli, multi-screen, dan mindset. Nah, sekali lagi tadi saya paparkan, tadi ada ini ya, tadi ada pastinya. Tadi saya di awal kan mulai sales funneling, sekarang kita bisa gunakan funnelnya ala Bapak Herman Kertajaya. Memang ini funnelnya bagus banget. Jadi ada aware, tadi awalnya, terus ada appeal, disebut 5, ada ask, ada act, ada advocate. Ini belum saya jelaskan loh. Kita minggu depan bagian keberapa nih? Banyak ternyata ya. Tapi setidaknya ini nggak apa-apa, perlahan-lahan nanti kita akan benahi begitu ya Pak Idam ya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa appeal, orang bisa love, kita harus bangun attraction, namanya brand attraction Mbak. Terus setelah itu bagaimana orang bisa ask, kita harus buat mereka curious, namanya brand curiosity. Terus bagaimana orang bisa act atau
pembeli, kita harus namanya brand commitment. Ini solusinya gitu ya. Jadi bagaimana orang bisa advocate, bagaimana Mbak Tika bisa kasih endorse, kita harus bangun sebagai pebisnis online, harus bangun brand affinity. Jadi ada brand attraction, solusinya ada brand curiosity, ada brand commitment, dan brand affinity. Sekali lagi ini tergantung matriksnya, gunakan par and bar. Saya pernah jelaskan minggu lalu. Par and bar ini metrik untuk mengukur apakah appeal kita bagus, apakah as kita bagus, apakah yang tanya-tanya banyak, apakah yang jangan tanya doang gitu ya, beli dong gitu ya. Apakah act-nya banyak, nanti diukur dengan matriksnya par and bar. Jadi kalau cuma sekedar nge-like, yang like banyak itu sayang gitu ya, kalau nggak ada action-nya gitu ya. Betul. Like banyak aja gitu, orang like aja gitu. Yang penting kan action ya, nggak perlu kita follower banyak, tapi nggak ada closing. Nah itu dia. Terus gimana kalau pengennya ada closingnya Pak Idam? Nah tentunya kita harus ini ya, harus omni channel Mbak, istilah omni channel. Seperti yang saya tadi jelaskan bahwa ada penurunan penjualan di Instagram, ada teman saya, karena omni channelnya nggak dibangun. Apa itu? Menggunakan konten-konten yang menarik melalui blogging, karena blogging itu bertahan lama Mbak, dan nggak diusik oleh siapapun. Kalau Instagram kan diusik oleh Instagram sendiri, karena algoritma berubah terus. Facebook juga algoritma berubah. LinkedIn berubah terus, makanya kita harus ya sewalah hosting. Setahun berapa sih? Paling 1 juta per tahun, ada yang murah banget. Saya pernah punya blog Pak Idam, tapi sudah lupa saya apa nama blognya, passwordnya. Padahal itu penting loh ya sebetulnya ya. Penting banget, karena itu bisa tertanam bertahun-tahun Mbak gitu. Nanti saya harus cari lagi deh. Strategi manajemen.net, dia tuh mulai dari blog, kan dapat penghargaan loh, karena blogging kok. Akhirnya beliau setelah blogging, beliau merambah ke Instagram, ke YouTube, karena udah terkenal duluan melalui blogging juga dengan cerita-cerita. Pastinya kita harus storytelling yang bagus gitu ya, supaya tercipta personalization. Jangan lupa pakai teknik local business optimization dulu, jangan menyasar seluruh Indonesia. Itu ya saran-saran saya gitu Mbak Tika. Baik, waduh Pak Idam, ini ada Ibu Aprilina Firdedi nih. Waalaikumsalam ya. Katanya begini, Higgs ketinggalan kelasnya Pak Idam gitu katanya, nangis. Nanti minggu depan lagi ya. Terima kasih juga Ibu Dini Wibowo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, sudah menyapa juga. Ada Mas Syahdan juga. Gimana Pak? Bisa diriran ya, jadi nggak perlu khawatir. Bisa diriran, nanti kan ada, bisa diriran. Ada apa ya? Ada dari ini kan live-nya. Dari YouTube-nya itu bisa digeser ke belakang gitu ya, ditarik ke belakang. Ada di-record kan ya? Iya, ada record, sudah di-record. Bisa ulang lagi. Bisa ulang lagi. Oke, Pak Idam, ternyata waktu kita sudah habis. Nah, nanti mungkin saya mau telepon Pak Idam setelah ini. Saya konsultasi pribadi ya Pak Idam. Oke deh Pak Idam, terima kasih ilmunya, sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ketemu lagi pekan depan insya Allah ya. Minggu depan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, demikian tadi perbincangan kita di program Digital Business Series. Kita sudah bahas digital branding pada era marketing 4.0 atau 4.0 bagian keempat. Jangan lupa untuk ikuti kuisnya. Tadi kita sudah berbincang juga bersama dengan praktisi dan coach digital marketing dan digital startup ya, Bapak Muhammad Idam Ashari. Jam 8, waktunya saya ajak Anda untuk menyimak Potret Jawa Timur yang juga disiarkan secara serentak di 15 radio jaringan LPPL Jawa Timur.